Shalom Bapak Ibu Saudara. Saat ini kita akan bersama merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Yosua 20. Saudara, kalau kita lagi menyetir, tentu kita tahu dong di jalur mana kita harus mengendarai, bukan? Kalau misal kita tidak ikut aturan dalam menyetir, beberapa kemungkinan kan bisa terjadi. Diklakson sama yang di belakang, bisa juga kena tilang, bisa juga tabrakan. Tapi pasti kalau saudara dengar ambulans, mau nggak mau saudara minggir kan ya? Nggak mungkin stay di line itu terus karena saudara pikir bentar lagi saya mau terus, kalau pinggir nanti harus ke kiri dong. Jadi salah nggak buka jalan buat ambulans? Karena jadinya kan nggak ikut 3 garis yang ada. Nggak dong, nggak berniat juga kan sembarangan. Tahu-tahu di jalan ada ambulans mau lewat, apalagi saat macet total, pusing dah. Dan pasti sirine ambulans itu dibunyikan karena lagi mempertaruhkan nyawa orang nih, darurat, bukan buat trek-trekan dong. Saudara, bagian ini menggambarkan juga tentang kota perlindungan dalam Yosua 20. Kalau kita baca, kita akan temukan Tuhan minta tetapkan kota-kota perlindungan. Ini terjadi nggak cuma di zaman Yosua, tapi dari zaman Musa, Tuhan juga ada bilang tetapkan kota-kota perlindungan. Tapi kenapa kota perlindungan termasuk bagian yang penting di sini? Padahal kalau baca sebelum-sebelumnya, kita lihat Israel itu baru saja membagi-bagikan tanah perjanjian itu. Harusnya setiap tanah kan cukup membangun perlindungannya sendiri-sendiri ya. Nah, menariknya saudara, Tuhan tidak hanya menepati janji bahwa tanah telah diberikan di sini, tapi Tuhan juga memperhatikan kehidupan umatnya. Karena sebagai manusia, mereka pasti terbentuk oleh prinsip-prinsip. Kalau kita lihat dalam perjanjian lama, mereka diajarkan nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, dan seterusnya. Nah, karena itu, kalau kita baca Yosua 20, Bilangan 35, Ulangan 4 dan 19, kita akan temukan kenapa kota perlindungan ini jadi penting. Yosua 20 ini mengatakan, tentukanlah bagimu kota-kota perlindungan. Itulah kota-kota yang ditetapkan bagi semua orang Israel dan para pendatang yang ada di antara mereka, supaya setiap orang yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana dan tidak dibunuh oleh tangan penuntut utang darah sebelum ia dihadapkan kepada jemaah. Tentu dari bagian ini kita bisa melihat kalau kota perlindungan itu menahan agar orang tidak main hakim sendiri. Justru kota ini menjadi tempat filter orang yang melakukan kejahatan dan yang tidak sengaja atau tidak bermaksud melakukan kejahatan. Maksudnya itu seperti kalau ia pukul orang dengan besi sampai orang itu mati, nah ini pembunuh. Kalau dari awal nggak ada benci, nggak ada kesengajaan, terus lagi ke hutan belah kayu, tapi waktu tangannya mengayunkan kapak untuk menebang pohon, mata kapak terlepas dari gagangnya, lalu kena temannya sampai mati. Nah ini kan nggak sengaja. Dari awal nggak ada benci, nggak ada niatan bunuh. Kaget malah kok bisa tuh mata kapaknya lepas. Nah, orang yang dengan tidak sengaja atau tidak bermaksud ini yang boleh lari untuk berlindung di salah satu kota perlindungan dan diterima agar tetap hidup. Tapi kalau dibaca, orang yang lari itu bukan berarti sudah terlepas dan hidup enak ya. Dia emang terlepas dari amarah penuntut hutang yang bisa membunuh dengan buta. Tapi di kota itu, dia juga diproses dengan hukum yang adil. Hal ini berlaku agar permasalahan balas dendam itu tidak menghancurkan bangsa dan tidak terjadi kekacauan karena nggak ada hukum atau otoritas yang ditaati. Oleh karena itu, kota perlindungan memperlihatkan Allah memelihara kehidupan umatnya dengan adil dan belas kasihan. Saudara, tidak dipungkiri setelah manusia jatuh ke dalam dosa, kekerasan, kejahatan, itu semua bisa ada dalam manusia. Hanya karena emosi, amarah, manusia bisa membunuh sesamanya. Nggak cuma terjadi di Kain dan Habel, tapi sampai di saat kita ini pun bisa terjadi. Yesaya 5:3 mengatakan, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, disiksa, dan memberikan nyawanya ke dalam maut untuk menanggung dosa banyak orang. Saudara, ada kasih yang begitu luar biasa. Ada anugerah yang luar biasa yang Yesus Kristus lakukan bagi semua orang berdosa, sehingga kita boleh dibenarkan di hadapan Allah. Oleh karena itu, Tuhan adalah hakim yang adil, tapi Tuhan juga adalah hakim yang penuh kasih. Selama di dunia, konsep hakim itu berlaku. Manusia bukan hakim atas orang lain, tapi hakim yang adil dan berkuasa atas hidup manusia itu hanya Tuhan. Saudara, dari perenungan hari ini, apakah kita sudah menghidupi hidup di jalannya Tuhan, atau kita memilih jalan kita sendiri?
Apakah dari apa yang benar kita memilih untuk taat atau pura-pura tidak tahu? Apakah di saat hidup terasa berat dan salah, kita masih berlari ke kota perlindungan untuk diproses dalam adil dan kasih-Nya Tuhan? Saudara, kiranya Tuhan, Hakim yang adil dan penuh kasih, beranugerah dalam hidup kita, memulihkan kita, dan menolong kita untuk tetap stay in line-Nya Tuhan. Amin.